Detik ini, dunia melihat Suriah sebagai sekadar perang. Namun bagaimana jika itu adalah ilusi yang sengaja diciptakan? Tanah yang disebut dalam wahyu sebagai penuh keberkahan, kini justru menjadi pusat kehancuran paling sistematis. Bukan kebetulan, bukan sekadar konflik. Ada pola yang berulang selama berabad-abad, bangkit, runtuh, lalu dilupakan. Ada kekuatan yang bermain di balik layar, mengendalikan arah tanpa pernah terlihat. Mengapa wilayah ini selalu menjadi titik perebutan? Mengapa arsipnya menghilang dan kebenarannya terpecah? Dan yang paling mengganggu, mengapa sebagian riwayat kuno seolah menggambarkan apa yang terjadi hari ini? Jika semua ini bukan kebetulan, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang diberitakan. Sesuatu yang mendekati titik ledak. Ikuti jejak sejarah yang tersembunyi hanya di Nox Obscura. Tanah terlarang. Suriah bukan sekadar sebuah negara. Ia adalah bagian dari wilayah yang sejak dahulu dikenal sebagai Syam. Tanah yang namanya berulang kali disebut dalam wahyu, hadis, dan catatan para syaikh. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Semakin sering sebuah tempat disebut dalam teks suci, semakin besar pula rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang diberkahi sekelilingnya adalah wilayah Syam. Artinya, sejak awal wilayah ini sudah ditandai sebagai tanah keberkahan, sekaligus tanah yang tidak pernah lepas dari perhatian langit. Namun, keberkahan itu tidak selalu berarti ketenangan. Kadang justru sebaliknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberkahan itu ada di Syam. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam riwayat lain yang lebih mengguncang, jika rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi bagi para syaikh, ini adalah isyarat besar. Syekh An-Nawawi menjelaskan bahwa Syam akan selalu menjadi pusat kebaikan, namun juga menjadi pusat ujian terbesar. Seolah-olah tanah ini bukan hanya diberkahi, tetapi juga dijadikan medan pertarungan yang tidak terlihat. Sejarah membuktikan hal itu. Di tanah ini, Nabi Ibrahim pernah berjalan. Para nabi diutus silih berganti. Dan di wilayah ini pula, banyak peristiwa besar umat manusia terjadi. Damaskus, salah satu kota tertua di dunia, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam di bawah Bani Umayyah. Dari kota ini, peradaban menyebar, ilmu berkembang, dan dunia Islam mencapai salah satu puncaknya. Namun, setiap kejayaan di tanah ini selalu diikuti oleh kehancuran, seolah ada pola yang berulang, bangkit, lalu runtuh, bersinar, lalu diliputi kegelapan. Dan yang paling aneh, pola itu terus terjadi, berabad-abad lamanya. Ibnu Taimiyah pernah menyebut bahwa Syam adalah tempat berkumpulnya tentara kebenaran di akhir zaman, tetapi juga tempat terjadinya fitnah terbesar. Dua hal yang bertolak belakang, bertemu di satu tempat yang sama. Hari ini, ketika kita melihat Suriah dalam keadaan hancur, kita mungkin mengira ini hanya akibat perang modern. Namun, jika kita melihat lebih dalam, semua ini terasa seperti pengulangan dari sesuatu yang jauh lebih tua. Seolah-olah tanah ini memang tidak pernah dibiarkan tenang. Seolah ada kekuatan yang selalu menariknya kembali ke dalam konflik. Dan yang lebih mengganggu, banyak dari peristiwa yang terjadi hari ini telah disebut dalam riwayat-riwayat lama. Bukan secara detail, tetapi cukup untuk membuat kita bertanya, apakah ini benar-benar kebetulan? Atau apakah Suriah memang telah ditakdirkan menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar? Karena jika benar Syam adalah tanah yang diberkahi, maka satu pertanyaan mulai muncul dalam kegelapan. Kenapa tanah ini terus berdarah? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari penderitaan yang tidak pernah berakhir ini? Perang tanpa akhir. Apa yang terjadi di Suriah hari ini sering disebut sebagai perang saudara.
Namun istilah itu terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas yang jauh lebih kompleks. Konflik ini bukan sekadar benturan internal. Ia adalah persimpangan dari kepentingan global yang saling bertabrakan dalam diam. Jika dilihat dari sudut geopolitik, posisi Suriah sangat strategis. Ia berada di jalur penghubung antara Asia, Eropa, dan Afrika. Sejak masa kuno, wilayah ini telah menjadi rute perdagangan penting, termasuk jalur sutra yang menghubungkan peradaban besar. Dalam kajian modern, para analis menyebut kawasan ini sebagai koridor energi, tempat di mana jalur pipa minyak dan gas dapat menentukan arah ekonomi dunia. Itulah sebabnya, ketika konflik pecah pada tahun 2011, banyak pihak luar segera terlibat. Amerika Serikat, Rusia, Iran, Turki, masing-masing hadir dengan kepentingan yang berbeda. Sebagian mengatasnamakan stabilitas, sebagian membawa misi ideologi, sebagian lainnya diam-diam mengejar pengaruh jangka panjang. Namun di balik semua itu, ada pola yang sulit diabaikan. Setiap kali satu pihak hampir unggul, muncul kekuatan lain yang menyeimbangkan keadaan. Seolah-olah tidak ada yang diizinkan benar-benar menang. Fenomena ini dalam kajian militer dikenal sebagai proxy war, perang perwakilan, di mana pihak besar bertarung tanpa berhadapan langsung. Tetapi dalam konteks Suriah, skala dan kompleksitasnya melampaui definisi tersebut. Konflik ini melibatkan banyak aktor non-negara, kelompok bersenjata dengan latar belakang berbeda, serta operasi intelijen yang tidak pernah sepenuhnya terungkap ke publik. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam analisisnya tentang geopolitik kawasan Syam pernah menyinggung bahwa wilayah ini akan selalu menjadi pusat tarik-menarik kekuatan global karena nilai strategisnya yang tidak tergantikan. Namun yang menarik, pernyataan tersebut tidak hanya relevan secara politik, tetapi juga sejalan dengan riwayat klasik. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan akan adanya konflik besar di wilayah Syam sebelum datangnya masa penting di akhir zaman. Salah satu riwayat menyebut akan terjadi peperangan besar di wilayah Syam. Hadis riwayat Abu Dawud, makna umum dalam pembahasan malhamah. Para syaikh berbeda pendapat dalam menafsirkan detailnya. Namun mereka sepakat bahwa wilayah ini akan menjadi pusat gejolak besar. Jika demikian, maka konflik yang berlangsung saat ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian panjang yang telah dimulai sejak lama. Data sejarah menunjukkan bahwa Suriah hampir tidak pernah benar-benar stabil dalam jangka panjang. Dari invasi Romawi, penaklukan Persia, perang salib, hingga kolonialisme modern, wilayah ini terus menjadi arena perebutan. Dan setiap era membawa pola yang serupa, intervensi luar, perpecahan internal, dan kehancuran yang berulang. Namun yang membuat situasi saat ini berbeda adalah skala keterlibatan global yang jauh lebih luas. Teknologi modern memungkinkan pengawasan, manipulasi informasi, dan operasi rahasia dilakukan dengan presisi tinggi. Akibatnya, realitas di lapangan seringkali berbeda dari narasi yang disampaikan ke publik. Informasi disaring, fakta dipilih, dan sebagian kebenaran tidak pernah muncul ke permukaan. Dalam kondisi seperti ini, menjadi sulit untuk membedakan antara konflik nyata dan permainan yang tersembunyi di baliknya. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan lagi siapa yang berperang, melainkan siapa yang mengatur jalannya perang. Karena jika konflik ini benar-benar dibiarkan berlangsung tanpa akhir, maka kemungkinan besar ada pihak yang diuntungkan dari keadaan tersebut. Dan jika kita menghubungkan semua ini dengan riwayat yang telah ada, maka satu kesimpulan mulai terbentuk. Suriah bukan hanya medan konflik, ia adalah titik temu antara kepentingan dunia dan sesuatu yang lebih besar yang belum sepenuhnya dipahami. Arsip yang disenyapkan. Di balik setiap konflik besar, selalu ada lapisan yang tidak terlihat. Bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak pernah benar-benar dibuka. Suriah adalah contoh paling jelas dari fenomena ini. Sejak awal pecahnya konflik modern, arus informasi yang keluar dari wilayah ini tidak pernah utuh. Media global menampilkan fragmen-fragmen peristiwa, namun jarang menyusun keseluruhan gambaran.
Dalam kajian komunikasi politik, kondisi ini dikenal sebagai information asymmetry. Ketika sebagian pihak memiliki akses penuh terhadap fakta, sementara publik hanya menerima potongan yang telah disaring. Akibatnya, realitas yang dipahami masyarakat global seringkali tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Dokumen-dokumen yang pernah bocor dari berbagai lembaga internasional menunjukkan adanya operasi tersembunyi yang berjalan paralel dengan konflik terbuka. Operasi ini melibatkan pengumpulan data, pengaruh terhadap opini publik, serta rekayasa narasi. Namun sebagian besar arsip tersebut tidak pernah menjadi konsumsi luas. Mengapa? Karena dalam konflik dengan banyak kepentingan, informasi bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah senjata. Syekh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol atas persepsi. Siapa yang menguasai narasi, pada akhirnya akan mengendalikan arah sejarah. Jika konsep ini diterapkan pada konteks Suriah, maka menjadi jelas bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan struktur. Di lapangan, berbagai laporan independen mengindikasikan adanya koordinasi tidak langsung antara pihak-pihak yang secara resmi terlihat berseberangan. Fenomena ini sulit dijelaskan dalam kerangka konflik konvensional. Namun dalam pendekatan geopolitik modern, hal tersebut bukan hal yang mustahil. Aliansi tidak selalu bersifat permanen. Musuh di satu sisi bisa menjadi mitra tersembunyi di sisi lain. Kondisi seperti ini menciptakan kabut informasi yang tebal, membuat batas antara kebenaran dan rekayasa menjadi kabur. Lebih jauh lagi, beberapa peneliti mencatat adanya penghancuran sistematis terhadap situs-situs bersejarah di wilayah Suriah. Bukan hanya akibat pertempuran, tetapi juga melalui tindakan yang terarah. Padahal situs-situs tersebut menyimpan jejak panjang peradaban manusia, termasuk peninggalan yang berkaitan dengan sejarah para nabi. Jika dilihat secara akademis, penghancuran arsip fisik seperti ini memiliki dampak besar. Ia menghapus memori kolektif dan memutus hubungan antara masa lalu dan masa kini. Dalam perspektif sejarah Islam, menjaga jejak peradaban merupakan bagian dari menjaga identitas umat. Ketika jejak itu hilang, maka narasi pun dapat dengan mudah diubah. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kehancuran tersebut hanya efek samping dari konflik? Atau bagian dari proses yang disengaja? Syekh As-Suyuti dalam beberapa karya sejarahnya menyinggung bahwa pada masa fitnah besar akan banyak kebenaran yang disembunyikan dan kebatilan yang dihias seolah-olah nyata. Pernyataan ini menjadi relevan ketika kita melihat bagaimana informasi tentang Suriah terus berubah, tergantung pada siapa yang menyampaikannya. Dalam kondisi seperti ini, publik tidak hanya kehilangan akses terhadap fakta, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang autentik dan mana yang telah dimodifikasi. Akibatnya, realitas berubah menjadi konstruksi. Dan konflik tidak lagi sekadar pertempuran di medan perang, melainkan juga pertarungan dalam ruang informasi. Jika semua ini dirangkai menjadi satu kesatuan, maka muncul pola yang sulit diabaikan. Ada kontrol terhadap narasi, ada penghilangan jejak sejarah, dan ada operasi yang berjalan tanpa pengakuan resmi. Semua itu menunjukkan bahwa konflik ini memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan ketika sebuah peristiwa memiliki begitu banyak lapisan tersembunyi, biasanya itu berarti satu hal, kebenaran yang sesungguhnya belum sepenuhnya diungkap. Titik ledak. Ketika seluruh lapisan peristiwa di Suriah disusun secara utuh, maka terlihat sebuah pola yang mengarah pada satu kemungkinan, eskalasi. Bukan sekadar kelanjutan konflik, melainkan peningkatan menuju fase yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan. Dalam studi geopolitik, kondisi seperti ini disebut sebagai critical threshold. Titik di mana akumulasi ketegangan mencapai batas tertentu, dan satu peristiwa kecil saja dapat memicu reaksi berantai. Suriah saat ini berada sangat dekat dengan batas tersebut. Kehadiran berbagai kekuatan eksternal, ketidakstabilan internal yang berkepanjangan, serta kepentingan strategis yang saling bertabrakan, menciptakan struktur yang rapuh namun berbahaya. Tidak diperlukan konflik besar untuk memicu ledakan. Cukup satu insiden
yang terjadi di waktu dan tempat yang tidak tepat. Sejarah menunjukkan bahwa perang besar seringkali tidak dimulai dari peristiwa besar, melainkan dari kejadian kecil yang berkembang tanpa kendali. Dalam konteks ini, Suriah memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjadi pemicu tersebut. Namun analisis ini tidak hanya berhenti pada pendekatan modern. Dalam literatur klasik Islam, terdapat sejumlah riwayat yang memberikan gambaran tentang kondisi akhir zaman yang secara implisit menempatkan wilayah Syam sebagai pusat peristiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga negeri Syam menjadi tempat berkumpulnya kaum mukminin." Hadis riwayat Ahmad, makna umum dalam pembahasan keutamaan Syam. Riwayat lain juga mengisyaratkan adanya peperangan besar yang melibatkan banyak pihak, yang oleh sebagian syaikh dikaitkan dengan istilah Malhamah Kubra. Syaikh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia dan terjadi dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Jika ditinjau secara metodologis, penafsiran terhadap riwayat-riwayat ini memang memerlukan kehati-hatian. Namun kesamaan tema yang muncul menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan. Wilayah Syam akan tetap menjadi pusat gejolak hingga fase tertentu dalam sejarah manusia. Ketika realitas saat ini dibandingkan dengan gambaran tersebut, muncul kesesuaian yang tidak dapat dianggap kebetulan sepenuhnya. Kondisi geopolitik yang kompleks, intervensi multi-aktor, serta ketidakpastian yang terus berlanjut, semuanya mengarah pada satu kemungkinan, sistem yang mendekati titik jenuh. Dalam teori sistem kompleks, ketika sebuah struktur mencapai kejenuhan, ia tidak akan kembali stabil secara perlahan, melainkan berubah secara drastis dalam waktu singkat. Inilah yang disebut sebagai tipping point. Dan jika Suriah benar-benar mencapai titik itu, maka dampaknya tidak akan terbatas pada satu wilayah. Ia akan meluas, menyentuh kawasan lain, dan berpotensi mengubah keseimbangan global. Namun ada dimensi lain yang tidak kalah penting. Konflik ini tidak hanya membentuk ulang peta politik, tetapi juga memengaruhi cara manusia memahami sejarah itu sendiri. Ketika informasi terfragmentasi, arsip hilang, dan narasi dikendalikan, maka masa depan akan dibangun di atas pemahaman yang tidak utuh. Disinilah letak bahaya yang sebenarnya. Bukan hanya pada kemungkinan ledakan fisik, tetapi pada hilangnya kejelasan tentang apa yang benar-benar terjadi. Karena tanpa kejelasan, manusia akan mudah diarahkan. Dan sejarah akan ditulis oleh mereka yang menguasai narasi. Maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah Suriah akan meledak, melainkan kapan dan dalam bentuk apa. Sebab semua indikator telah menunjukkan arah yang sama. Dan ketika momen itu tiba, dunia mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, Suriah bukan hanya tentang konflik. Ia adalah cermin dari dinamika kekuasaan, pertemuan antara masa lalu dan masa depan, serta pengingat bahwa tidak semua hal yang terjadi di dunia ini terlihat di permukaan. Jika ingin memahami lebih dalam tentang jejak sejarah yang tersembunyi dan membaca pola yang tidak banyak dibicarakan, ikuti perjalanan ini bersama Nox Obscura.